Shalom, salam sehat semua. Selamat menjalani Minggu Advent yang kedua, di mana kita bersama-sama menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali, dan juga menantikan masa Natal di mana kita bersama-sama merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, Sang Juru Selamat dunia. Dan dalam program Roti Hidup pada saat ini kita akan kembali mendengarkan sabdanya untuk terus menuntun kita menjalani minggu-minggu Advent. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami, seraya mengangkat syukur dan pujian sembah kami. Engkaulah Allah yang bertahta dalam kerajaan sorga, namun yang berkenan hadir di tengah-tengah dunia ini, dalam putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Kini ya Tuhan, hati kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau kiranya berfirman, tuntun kami ya Roh Kudus mendengar-Mu, dan beri kuasa menjadi pelaku firman Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkanlah permohonan kami ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bacaan kita dari Habakuk pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sabda Tuhan demikian. Doa Nabi Habakuk. Menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Param. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Amin. Hidup dalam harapan. Saudara, pernahkah Anda merasa tertekan menyaksikan orang benar ditindas oleh orang yang tidak benar, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya? Habakuk menyampaikan ratapan karena pada awalnya Habakuk tidak mengerti maksud Tuhan yang seolah-olah membiarkan bangsanya ditindas oleh bangsa lain. Barulah beberapa waktu kemudian Habakuk sadar jika hal yang menjadi pergumulannya terjawab, bahkan sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Di tengah-tengah bangsa yang tertindas, Habakuk berdoa kepada Tuhan agar Tuhan kiranya menyatakan kehendaknya. Ia berdoa kepada Tuhan demikian, Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaan-Mu ya Tuhan kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Habakuk merindukan sebuah kehidupan persekutuan dengan Tuhan, dan yakin bahwa keselamatan akan diteguhkan oleh Tuhan. Dalam ayat 3-4 ditegaskan bahwa Allah datang dari negeri Teman,
dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segala langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hidup kita tidak pernah lepas dari berbagai persoalan dan masalah. Walau demikian, milikilah keyakinan bahwa Allah tidak sesaat pun meninggalkan kita. Seharusnya kita terus menaruh pengharapan kepadanya sebagai orang-orang kudusnya. Karena Allah peduli kepada kita semua, Allah mengasihi kita. Allah mau melawat kita dan menuntun kita dengan terang kasih-Nya. Kiranya pengharapan kita tetap teguh di hadapan Tuhan dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, dan iman kita tetap teguh dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Tuhanlah yang dimuliakan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, sehingga kami tetap hidup dalam pengharapan yang sungguh. Karena kami yakin janji Tuhan tidak pernah gagal. Engkau selalu setia memenuhi setiap janji-Mu bagi kami, anak-anak-Mu. Dalam masa-masa Advent ini Tuhan, teguhkanlah iman dan pengharapan kami kepadamu, sehingga kami tidak goyah oleh apapun atau situasi bagaimanapun juga. Ketika kami masih ada di situasi pandemi COVID-19, kami mohon Tuhan terus menolong kami, sehingga kami semua dapat melewati pandemi ini dengan selamat. Kami berdoa untuk rencana perayaan-perayaan Natal, baik yang dilakukan secara tatap muka maupun yang akan dilangsungkan secara virtual. Tuhan tuntun dengan tangan kasih-Mu. Kami yakin bahwa Tuhan ada di segala tempat, akan terus memberkati, menyertai dan melindungi anak-anak-Mu, sehingga ibadah-ibadah Natal yang akan diselenggarakan membawa hormat pujian bagi Tuhan, membawa berkat dan sukacita bagi kami umat-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa, pulihkan bangsa kami Tuhan dari COVID-19, pulihkan dunia dari COVID-19. Semua daya upaya yang sudah dilakukan untuk melawan COVID-19, Tuhan berkati, sehingga semua boleh berhasil karena kemurahan Tuhan. Berikan juga kepada kami semua kesadaran penuh untuk tetap menjaga diri kami, menjaga kesehatan, menjaga dan memelihara kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, biarlah keadaan bangsa dan negara kami selalu aman dan kondusif, dan dijauhkan dari berbagai bentuk radikalisme, dijauhkan dari berbagai hal yang dapat merusak kehidupan kesatuan bangsa dan negara kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati gereja-Mu dimanapun dalam bersaksi tentang kasih-Mu, sehingga melalui gereja-Mu semakin banyak orang percaya dan diselamatkan. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Begitu besar kasih Allah bagi dunia, hingga Dia beri anaknya yang tunggal lahir ke bumi di